Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Untuk itu, ikutin terus ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal KSN tahun 2020 pada tingkat kabupaten atau kota untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP. Oke, langsung aja ya, kita akan membahas soal yang pertama. Besaran fisis berikut memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok kecuali. Jadi, berdasarkan soal ini kita akan memilih besaran yang tidak benar. Yang pertama, kalian harus ingat bahwa contoh besaran pokok itu dapat kita ingat dengan singkatan jiwa SMP. J-nya adalah jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W waktu, A-nya arus listrik, S suhu, M massa, dan P adalah panjang. Di sini kalau kita lihat, gaya tarik bumi itu merupakan besaran turunan. Sedangkan perpindahan itu sama dengan dimensi panjang, tinggi juga sama dengan dimensi panjang, dan umur bintang itu setara dengan dimensi waktu. Jadi jawabannya adalah A, karena gaya tarik bumi itu merupakan besaran turunan. Soal berikutnya, suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah, untuk mengetahui suhu yang paling tinggi, maka semua satuan harus dikonversi terlebih dahulu. Misalnya kita ubah satuannya ke derajat Celcius. Jadi kita harus mengetahui cara mengkonversi misalkan dari Reaumur ke Celcius, Fahrenheit ke Celcius, dan Kelvin ke Celcius. Nah, kita akan membahas satu persatu. 40 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Celcius. Kita memiliki perbandingan T derajat Celcius sama dengan 5/4 dikalikan suhu dalam satuan Reaumur. Jadi, 5/4 dikalikan 40, hasilnya 50 derajat Celcius. Kemudian, cara mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius adalah dengan cara 5/9 dalam kurung T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Di soal Fahrenheit-nya adalah 90 derajat. Jadi 5/9 dikalikan 90 kurangi 32. Jadi kita kurangi dulu, lalu kita kalikan dengan 5/9. Hasilnya adalah 32,2 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, dari Kelvin ke derajat Celcius, caranya T derajat Celcius sama dengan T Kelvin dikurangi 273. Suhu dalam Kelvinnya yaitu 300 dikurangi 273, hasilnya 27 derajat Celcius. Karena semua satuannya sudah sama, jadi kita bisa menentukan suhu yang paling tinggi yaitu B, 40 derajat Reaumur karena bernilai 50 derajat Celcius. Selanjutnya, dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, titik-titik laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat persamaan laju kalor konduksi, yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Berdasarkan di soal, delta T adalah sama. Kemudian nilai K-nya sama karena berupa jenis batang yang homogen. Sehingga nilai konduktivitas bahan adalah sama. Kemudian A-nya juga sama sehingga ketiga besaran tersebut dapat diabaikan. Laju aliran kalor adalah H sama dengan Q per T. Dengan nilai K, A, dan delta T adalah sama. Sehingga rumusnya menjadi H sama dengan 1/L. Di mana berdasarkan perumusan tersebut, laju aliran kalor atau disimbolkan H berbanding terbalik dengan panjang benda. Akibatnya, jika batang lebih panjang, maka laju aliran kalor pada batang tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan batang yang lebih pendek. Untuk itu jawabannya adalah A, kurang dari. Soal selanjutnya, sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi dan tingginya 396 meter. Pada suatu waktu, suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10⁻⁶ derajat Celcius min 1, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan waktu tersebut yang paling mendekati adalah
Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep pemuaian panjang dengan nilai koefisien muai 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Pembahasannya kita akan menggunakan rumus tentang pemuaian panjang, yaitu delta L sama dengan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T, di mana L0-nya adalah 396 meter dikalikan 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius dikalikan perubahan suhunya, yaitu selisih dari 31 dikurangi 23 derajat Celcius. Maka hasilnya 396 dikalikan 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 8 derajat Celcius. Maka hasilnya 3801,6 kali 10 pangkat min 5. Jika kita ubah satuannya menjadi 3,8016 cm. Hasil ini dibulatkan menjadi 4 cm. Maka jawabannya adalah C. Tetapi jika kita bulatkan dalam satuan milimeter, maka hasilnya menjadi 38 mm. Sebuah bola logam bermassa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kg air. Kalor jenis logam tersebut adalah 420 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jika suhu awal logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu akhir sistem tersebut berapa kalinya dari suhu awal air. Nah, untuk mengetahui suhu akhir atau suhu campuran, kita dapat menggunakan konsep asas Black, di mana bola logam memiliki suhu yang lebih tinggi daripada air sehingga bola logam merupakan zat yang melepaskan kalor sedangkan air merupakan zat yang menerima kalor. Berdasarkan grafik tersebut, nilai Tc itu berada di antara suhu air dan suhu bola logam. Untuk itu kita gunakan persamaan asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Mc delta T lepas sama dengan Mc delta T terima. Di mana kalor yang melepas adalah bola logam. Sehingga data yang ada di sebelah kiri adalah data yang dimiliki oleh bola logam. Massa di sini adalah massa bola logam, yaitu 500 gram dikalikan 420 Joule per kilogram Kelvin dikalikan perubahan suhunya. Nah, untuk perubahan suhu yang melepaskan kalor, karena suhu yang melepaskan kalor berada di atas, artinya suhunya lebih tinggi daripada suhu campuran. Sehingga dapat kita rumuskan T2 dikurangi Tc, di mana T2-nya kita bisa ganti dengan 2T1 sama dengan massa dari air 1000 gram dikalikan 4200 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian delta T terima diperoleh dari Tc dikurangi T1. Karena nilai T1 itu lebih rendah, maka rumus delta T adalah Tc dikurangi T1. Kemudian kita dapat perkecil 500 dan 1000. Ini 1, kemudian di sini 2. Lalu 420 dan 4200, ini pun 1, kemudian di sebelah kanan 10. Kemudian hasilnya karena 1 dikali 1 adalah 1, maka kita tulis ulang seperti ini, 1 kurung buka 2T1 dikurangi Tc. Kemudian 2 kali 10 ada 20, kurung buka Tc min T1. Nah, dimana kita akan selesaikan secara matematika, hasilnya 2T1 dikurangi 1Tc sama dengan 20 Tc dikurangi 20 T1. Berdasarkan data ini, kita dapat memindahruaskan nilai-nilai yang sama, yaitu 2T1 ditambah 20 T1. Karena pindah ruas, jadi asalnya minus menjadi plus. Kemudian 20 Tc ditambah 1 Tc. Maka hasilnya 22 T1 sama dengan 21 Tc. Maka Tc adalah 22 per 21 T1. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, sebuah benda menuruni bidang miring kasar jika delta EK dan delta EP berturut-turut adalah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Maka pernyataan berikut yang benar adalah: untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat mengenai rumus energi kinetik dan energi potensial. Kemudian pada kasus ini, energi potensial yang dimiliki berubah menjadi energi kinetik. Pada soal disebutkan permukaannya kasar, maka bekerja gaya gesek sehingga ada usaha yang dilakukan oleh gaya gesek.
Maka berdasarkan kasus tersebut, tidak semua energi potensial berubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Maka pada saat benda bergerak, sebagian energinya terlepas ke lingkungan akibat gesekan. Sehingga persamaannya seperti ini. Kita tinjau 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Di mana pada titik A energi potensial akan bernilai maksimal, sedangkan energi kinetik 0. Kemudian pada saat di titik C kebalikannya, energi potensial 0 sedangkan energi kinetik maksimal. Tetapi jika kita lihat atau kita simak pada posisi B, maka energi potensial itu tidak seluruhnya berubah menjadi energi kinetik karena terdapat gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Maka energi potensial di titik A itu akan sama dengan energi kinetik ditambah usaha yang dilakukan gesek. Maka berdasarkan perumusan tersebut dapat diperoleh bahwa perubahan energi potensial lebih besar daripada perubahan energi kinetik. Maka jawabannya adalah B. Dapat juga dituliskan energi kinetik kurang dari energi potensial.